pagi Bapak Ibu dosen UPY. Saya Seli Rahmawati dari LPP UPY. Hari ini saya akan membuat video tutorial penyusunan RPS. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa RPS UPY berganti sistematika tahun akademik 2018-2019. Kami sudah mulai mensosialisasikan sistematika ini, diawali dengan pertama workshop penyusunan RPS, kemudian kami sosialisasikan lagi dalam bentuk pedoman penyusunan RPS yang sudah kami bagi baik hard file maupun soft filenya kepada Bapak Ibu Kaprodi UPY di prodi masing-masing. Oke. Nah, tapi walaupun kemudian sudah ada workshop dan pedoman penyusunan RPS, masih banyak yang belum memahami bagaimana sistematika RPS UPY yang baru ini. Untuk itu kemudian kami berinisiatif untuk membuat video tutorial penyusunan RPS ini. Oke, kenapa kok RPS UPY harus diganti? Jadi awalnya adalah ketika kemudian pengajuan prodi baru teknik industri, di situ diminta untuk melampirkan RPS, dan sudah kami lampirkan beberapa RPS, tapi ternyata oleh Dikti dianggap tidak ada. Ketika kemudian kami lihat-lihat lagi, ternyata RPS UPY masih belum sesuai dengan standar RPS Dikti. Jadi ada beberapa hal yang tidak ada di RPS UPY sehingga dianggap tidak ada. Gitu. Untuk itu kemudian kami dari LPP kemudian mengkaji kembali bagaimana sistematika yang baik untuk RPS UPY. Oke, agak rumit ya Bapak Ibu kalau melihat dari sistematikanya. Nah, akan mulai saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di situ ada logo PT, logo UPY berarti, kemudian ada nama universitas, nama fakultas, nama prodi, kemudian di sebelah kanan ada kode dokumen. Nah, kode dokumen itu diisi oleh kaprodi. Jadi nanti yang menomori dokumennya adalah di prodi masing-masing. Kemudian ada nama mata kuliah, ada kode. Nah, kode yang dimaksud di sini adalah kode mata kuliah. Kemudian ada rumpun MK, maksudnya adalah rumpun mata kuliah. Misalnya ketika mata kuliah PKN, pembelajaran PKN SD, maka rumpun mata kuliahnya masuk di rumpun mata kuliah PKN. Oke, kemudian di kolom yang selanjutnya ada kolom bobot. Dalam kolom bobot itu dibagi menjadi dua, ada T dan P. T yang dimaksud di sini adalah teori, jadi teorinya berapa SKS, kemudian ada P yang dimaksud di sini adalah praktek. Jadi berapa SKS prakteknya. Misalnya dalam pembelajaran PKN SD, maka berarti teorinya misalnya 2 SKS, kemudian ada praktek mengajarnya 1 SKS, berarti T2, P-nya 1. Nah, misalnya lagi metode penelitian. Metode penelitian itu ada teorinya justru yang 1 SKS dan prakteknya yang 2, berarti T-nya 1, P-nya 2. Kemudian semester. Semester yang dimaksud di sini adalah semester berapa mata kuliah ini nanti akan diajarkan. Kemudian tanggal penyusunan. Nah, selanjutnya adalah otorisasi atau pengesahan. Jadi RPS ini kemudian nanti akan disahkan sesuai dengan SOP RPS di UPY, jadi disahkan oleh Kaprodi. Nah, sebelum disahkan oleh Kaprodi, ada tanda tangan dosen pengembang RPS, kemudian ada tanda tangan koordinator RMK. RMK yang dimaksud di sini adalah koordinator rumpun mata kuliah. Misalnya yang saya contohkan tadi, misalnya pembelajaran PKN SD, kemudian koordinatornya berarti koordinator dosen rumpun mata kuliah PKN. Kemudian baru yang terakhir disahkan oleh Kaprodi. Nah, yang selanjutnya, ini yang agak rumit ya, jadi capaian pembelajaran.
CP dibagi menjadi 2, CPL Prodi dan CPMK. Oke, apa itu CPL dan CPMK? Nah, ini yang mungkin tidak biasa dalam pembuatan RPS ya. Ada CPL dan ada CPMK. Oke. Nah, CPL dan CPMK itu merupakan bagian penting dalam pembuatan RPS. Nah, bisa kita lihat di sini ada CPL, CPMK, baru kemudian diturunkan lagi menjadi sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan. Kemudian kemampuan akhir yang direncanakan itu indikatornya apa? Kemudian untuk mencapai indikator itu, maka kemudian bahan kajiannya apa? Kemudian menggunakan metode pembelajaran seperti apa, alokasinya bagaimana, dan penilaiannya bagaimana. Nah, ini adalah bagian terpenting dalam RPS. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat apa itu CPL dan CPMK. Nah, CPL yang dimaksud di sini adalah capaian pembelajaran lulusan prodi yang masih bersifat umum terkait dengan mata kuliah tersebut. Nah, CPMK adalah capaian pembelajaran lulusan yang sudah bersifat spesifik terhadap mata kuliah itu. Nah, kemudian nanti CPMK-nya kemudian diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Sub CPMK ini adalah kemampuan yang direncanakan dalam tiap tahap pembelajaran. Oke, nah CPL Prodi terkait mata kuliah ini bisa Bapak Ibu lihat di dalam kurikulum. Oke, nah saya contohkan misalnya di kurikulum Prodi Akuntansi. Nah, ini Nah, ini adalah kurikulum Prodi Akuntansi sebagai contoh. Jadi dalam kurikulum ada capaian pembelajaran sikap, kemudian ada capaian pembelajaran KU atau keterampilan umum, ada pengetahuan, dan ada keterampilan khusus. Sikap itu ditetapkan oleh SNPT, keterampilan umum juga ditetapkan oleh SNPT, pengetahuan dan keterampilan khusus ditetapkan oleh asosiasi atau forum prodi. Nah, ada juga asosiasi yang juga menetapkan keterampilan umum. Nah, kemudian bisa kita tambahi dengan CP penciri dari prodi, fakultas maupun dari universitas. Nah, dokumen ini sudah ada di prodi, setiap prodi sudah punya. Nah, inilah yang disebut dengan capaian pembelajaran. Oke. Nah, CPL prodi tadi yang mana ya? CPL Prodi bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ada banyak ya, ada banyak sekali. Untuk sikapnya dari SNPT ada 10 sikap. Kemudian untuk keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khususnya juga ada banyak. Nah, poin-poin ini kemudian ditaruh di dalam rumusan capaian pembelajaran ini secara menurun begitu. Nah, karena kemudian RPS kami contohnya adalah metodologi penelitian, maka bisa kita lihat di sini. Nah, yang disebut dengan CPL mata kuliah itu yang mana? Misalnya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini misalnya saya contohkan ini mata kuliahnya yang berwarna kuning ini. Oke. Nah, untuk mata kuliah metodologi penelitian, contoh CPL mata kuliahnya adalah ini. Nah, mampu melaksanakan penelitian yang respek terhadap masalah sosial, menjunjung tinggi nilai nilai-nilai kejujuran. Oke, nah ini adalah salah satu contoh CPL untuk metodologi mata kuliah khusus mata kuliah metodologi penelitian. Oke, contoh lainnya
misalnya dalam kurikulum matematika ini. Jadi di semua kurikulum prodi itu sebenarnya sudah ada. Nah, contohnya misalnya di kurikulum matematika, ya ada bidang kajian penelitian. Oke, nah misalnya kita ambil yang ini untuk mata kuliah metodologi penelitian dasar yang berwarna orange ini. Nah, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah metodologi penelitiannya apa? Berarti di sini. Nah, di sini ya, mampu merancang pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. Begitu. Nah, CPL prodi tadi yang kemudian terkait dengan mata kuliah itu yang kemudian nanti ditaruh di dalam RPS tadi, ditaruh di sini dalam CPL prodi. Oke, kalau kita lihat contohnya, oke, nah di sini ada nomornya S9, P3, KU1, KU2, KU9, KK4. Oh, apa itu? Oke. Nah, yang dimaksud S9 di sini adalah tadi CPL sikap nomor 9, misalnya ini. Oke. Ya. Nah, tadi capaian sikap tadi ada nomor 1 sampai nomor 10 menurut SN Dikti. Nah, yang terkait dengan mata kuliah metodologi pembelajaran, metodologi penelitian adalah yang ke-9. Makanya kemudian disebut S9. Nah, tadi ada KU2 berarti ya dari capaian pembelajaran keterampilan umum yang kedua, misalnya ini. Kemudian tadi ada P berapa, nah itu maksudnya seperti itu. KU1 berarti keterampilan umum yang nomor pertama, P3 berarti pengetahuan yang ketiga, KU9 berarti keterampilan umum yang 9, KK4 berarti keterampilan kerja yang nomor 4, begitu. Jadi ini diambil dari kurikulum prodi. Kenapa kok harus ada ini? Untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam kurikulum. Jadi mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan yang sudah direncanakan di dalam kurikulum. Jadi nanti capaian lulusannya itu tercapai karena CPL kita itu sudah sesuai dengan yang ada di kurikulum. Oke, selanjutnya kemudian CPMK. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa CPMK itu adalah penjabaran dari CPL prodi. Oke. Jadi dijabarkan secara lebih spesifik terkait dengan mata kuliahnya. Nah, sini. Kemudian setelah itu ada deskripsi singkat mata kuliah. Kemudian setelah itu ada bahan kajian. Kemudian ada pustaka, ada dosen pengampu, kemudian ada mata kuliah syarat. Misalnya sebelum menempuh metodologi penelitian harus sudah memahami statistik misalnya. Kemudian, nah, yang selanjutnya ada beberapa kolom. Oke, yang pertama ada minggu ke, artinya itu adalah minggu keberapa atau pertemuan keberapa. Kemudian ada sub CPMK. Nah, sub CPMK tadi sudah saya sampaikan bahwa dia adalah penjabaran dari CPMK. Nah, jadi oke, nah sub CPMK di sini lebih spesifik lagi dari CPMK. Dia harus bisa diukur dan diamati. Oke. Nah,
Nah, saya contohkan bagaimana menjabarkan sub CPMK. Misalnya ini tadi adalah CPL Prodi untuk mata kuliah metodologi penelitian, ada S9, P3, KU2, KU9, dan KK4. Dari S9, P3, KU2, K9, dan KK4 ini kemudian dijabarkan menjadi CPMK khusus untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, misalnya CPMK 1 itu memuat KU9 dan KK4, kemudian misalnya CPMK 2 memuat P3 dan KU2, dan seterusnya. Kemudian dijadikan menjadi satu. Nah, dari CPMK ini kemudian diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Nah, dalam sub CPMK seperti yang tadi saya sampaikan harus terukur. Berarti dalam sub CPMK harus memuat kemampuannya. Jadi dia masuk kalau taksonomi Bloom itu C berapa, kemudian materi yang diajarkannya, dan kemudian yang terakhir adalah konteksnya. Oke, nah seperti itu cara menyusun sub CPMK. Selanjutnya adalah indikator penilaian. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan itu tadi akan kita nilai apa yang dinilai, indikatornya apa. Kemudian kriteria dan bentuk penilaian. Kemudian selanjutnya ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan, media dan sumber, dan estimasi waktu. Oke. Nah, berdasarkan standar proses pembelajaran Permendikbud nomor 44 tahun 2015. Jadi yang dimaksud dengan bentuk pembelajaran di sini adalah kuliah, seminar, pengabdian kepada masyarakat, responsi dan tutorial, praktikum, dan penelitian. Sedangkan yang dimaksud metode dalam proses pembelajaran di sini adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, kolaboratif, kooperatif, project based learning, problem based learning, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam contoh, berarti bentuk pembelajarannya adalah kuliah, kemudian metode pembelajarannya adalah diskusi, kemudian ada penugasan. Nah, di situ ada TM 1 kali 2 kali 50 menit. Kemudian ada BT plus BM 1 kali 1 plus 1 kali 2 kali 60 menit. Oh, apa itu? Agak kurang familiar ya. Oke. Nah, masih berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2015 pasal 17. Jadi yang dimaksud satu SKS dalam kegiatan pembelajaran itu adalah 170 menit. 170 menit di sini meliputi 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Oke, nah ini satu SKS. Jadi dalam satu SKS itu harus ada tatap mukanya, harus ada penugasan terstrukturnya, dan harus ada belajar mandiri yang totalnya adalah 170 menit. Nah, menit-menit di sini juga sudah merupakan standar. Nah, yang saya maksud TM tadi adalah ya betul tatap muka, bentuk pembelajaran dengan tatap muka. Kemudian BT artinya adalah belajar tugas atau penugasan terstruktur. Kemudian ada BM artinya adalah belajar mandiri. Begitu. Jadi yang saya maksud dalam estimasi waktu di sini adalah TM 1 kali 2 kali 50 menit artinya adalah tatap muka 1 kali 2 yang dimaksud di sini 2 SKS karena metodologi penelitian itu 2 SKS. Kemudian kali 50 menit. Nah, 50 menit di sini satu SKS sudah standar 50 menit. Ini untuk satu pertemuan. Kalau 2 pertemuan berarti 2 kali 2 SKS kali 50 menit. Begitu juga dengan yang BT dan BM di sini. Berarti ini adalah 1 BT 1 BM kali 2 SKS kali 60 menit.
Kalau 2 SKS berarti 2 tambah 2 kali 2 kali 60 menit begitu. Oke, kemudian ada media pembelajaran dan sumber pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada bobot penilaian. Oke, nah kita lanjutkan. Selain RPS ini, RPS dalam sistematika UPY juga harus dilengkapi dengan format rencana tugas mahasiswa. Nah, format rencana tugas mahasiswa ini kalau kita lihat hampir sama dengan yang tahun kemarin. Jadi ada nama mata kuliah, ada kode mata kuliah, SKS-nya, semesternya, dosen pengampu, bentuk tugasnya, waktu pengerjaan tugas, kemudian judul tugasnya, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi dia masuk sub CPMK yang mana, itu untuk misalnya pertemuan 1 tadi berarti dia masuk sub CPMK yang pertama. Kemudian ada deskripsi tugas, kemudian ada metode pengerjaan tugas, kemudian ada bentuk dan format luaran, jadi objek garapannya apa, terus bentuk hasilnya itu seperti apa, kemudian ada indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Nah, kalau di contoh ini bisa kita lihat, jadi indikatornya adalah ringkasan hasil kajian jurnal, kemudian proposal penelitian, kemudian penyusunan slide presentasi, kemudian presentasi. Nah, ini adalah indikatornya. Kemudian kriterianya berarti ringkasan jurnalnya harus sistematis, kemudian jurnalnya harus mutakhir, kemudian meringkasnya harus tajam, jelas, konsisten, dan rapi. Itu tadi adalah kriterianya. Kemudian bobotnya bisa dilihat di sini 20%. Nah, begitu pula dengan indikator yang lain. Kemudian di situ ada jadwal pelaksanaan, kemudian ada lain-lain, dan kemudian ada daftar rujukan. Nah, setelah format tugas tadi, kemudian dilengkapi dengan setiap format penugasan tadi dilengkapi dengan rubrik penilaian. Nah, misalnya tadi kita lihat di sini ada 4 indikator. Jadi ada ringkasan hasil kajian jurnal, proposal penelitian, penyusunan slide presentasi, dan presentasi. Nah, kalau misalnya kemudian sudah dapat nilai-nilai itu, terus bagaimana? Nah, nanti dimasukkan ke dalam rubrik penilaian. Nah, masuk di sini. Maka kemudian didapat bagaimana skornya. Oke, saya rasa begitu tutorial penyusunan RPS hari ini. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kemudian kami dari LPP masih tetap membuka ruang LPP bagi Bapak Ibu yang ingin berbincang-bincang masalah RPS. Begitu, ketika mungkin ada yang masih belum dipahami, maka kami membuka ruang LPP bisa kemudian mendiskusikan lagi masalah sistematika RPS LPP UPY ini. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih sebelumnya.